Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 11. Mendengar ini, Phoenix Dewa Api terkejut. Saudara Shen Feng, ada apa denganmu? Penguasa domain binatang bertanya. Kakak rakus, tidak ada apa-apa. Setelah Dewa Api Feng baru saja berkata, suara Tan Yun yang tidak perlu dipertanyakan lagi terdengar di benaknya. Cepat dan bergulinglah dengan monster-monstermu dari Flame Sanctuary. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua bersama-sama nanti. Mendengar ini, Phoenix Dewa Api melihat ke samping pada penguasa area binatang, dan meminta maaf, saudara gurme, saya tiba-tiba masih memiliki hal-hal penting untuk dilakukan. Anda pergi dulu, dan ketika saya selesai, Anda dapat memimpin monster perlindungan api. Pergilah ke pegunungan Tianpu untuk menyemangatimu. Yah, tidak apa-apa. Penguasa wilayah binatang menganggukkan kepala raksasanya, dan berkata dengan arogan, hancurkan sekte suci Huangfu, aku tidak akan melepaskan kekuatanku. Dewa Api Phoenix bergumam dalam hatinya, kekuatan meniup abu. Hembusan macam apa? Sayangnya, saudara Taoti, silakan pergi dengan tenang nanti. Jika diizinkan, saya akan mengumpulkan mayat untuk Anda. Hanya ada begitu banyak yang bisa saya lakukan untuk Anda. Anda tidak bisa menyalahkan saya karena tidak berbicara tentang kesetiaan. Jika Anda ingin menyalahkannya, salahkan Anda. Bagaimana saya bisa menjadi seorang musuh senior Tan? Setelah bergumam, Dewa Api Phoenix mengambil singa iblis api merah dan binatang buas dari tempat perlindungan api dan terbang menuju pusat tempat perlindungan api. Dalam perjalanan, singa setan api merah berkata dengan suara pelan, saudaraku, keputusanmu benar. Karena senior Tan dapat menghadapimu dan melukaimu dengan serius, kamu dapat membunuh penguasa Bisland dengan paling banyak 2 wajah. Kita bisa jangan ikuti air yang keruh. Mendengar ini, Phoenix Dewa Api berkata, saudara kedua, Anda tidak tahu bahwa senior Tan baru saja memberi saya transmisi suara. Dia mengatakan bahwa dia datang kali ini untuk mencegat dan membunuh Lord of the Beast Territory. Kakak kedua, lihat itu, segera penguasa domain binatang akan mati. Pada saat yang sama, Tan Yun telah mentransmisikan suara 11 binatang buas, dan gadis-gadis dari langit yang luas, membentuk busur besar, dengan kecepatan tercepat, dikelilingi oleh pasukan binatang buas yang mendekat. Meskipun ada banyak pasukan monster, dalam pandangan Tan Yun, semua gadis di sisinya, kera iblis, singa naga emas, iblis, dan raja beruang naga Tianluo, semuanya telah memasuki pasukan monster, sama seperti mereka yang masuk dan meninggalkan tanah tak seorang pun oleh. 2 jam kemudian, pelahap di depan pasukan puluhan ribu monster tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata dengan tajam, seluruh pasukan berhenti terbang. Ia segera melepaskan pengetahuan hewannya dan menemukan sosok besar seperti magma sejauh 5 juta mil, berlari ke arahnya dengan kecepatan lebih cepat dari dirinya sendiri. Pada saat yang sama, di langit jutaan mil jauhnya di sisi kiri dan kanan, 11 binatang raksasa, dan beberapa bayangan wanita Dzogchen di alam berbulu, mengelilingi diri mereka sendiri dan pasukan monster-monster dengan cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga Rakus tidak bisa melihat dengan jelas, siapa orangnya dan binatang apa itu. Penguasa wilayah binatang Rakus, berdiri di udara, seolah menghadapi musuh besar, ekspresinya dengan sungguh-sungguh berkata, saya tidak tahu siapa yang akan datang. Apakah itu musuh atau teman? Setelah minum teh, bayangan seperti magma tiba-tiba keluar dari langit, dan berubah menjadi Tan Yun, yang menampilkan tubuh api di depan tubuh Rakus. Apakah itu musuh atau teman? Tan Yun berkata dengan malu, akulah Tan Yun yang membunuh putramu. Aku sudah lama menunggumu, sekarang matilah. Su Bing, bunuh. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh seperti gunung Tan Yun dengan keras menabrak kehampaan, membanting tinjunya ke kepala Rakus. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak bisa berlari menembus guntur, dan tahu dia tidak bisa menghindari kerakusan, meraung, bunuh tuan ini. Dengan peluit marah, kekuatan sihir melonjak dari tubuhnya, mengangkat kuku depan kanannya yang besar, menghancurkan kekosongan, dan menghantam tinju kanan Tan Yun. Ledakan, retak, klik, suara gouge tumpul dan suara retak tulang yang jelas terjalin. Tiba-tiba, kabut darah terisi, tulang-tulang yang patah terciprat, tetapi itu adalah kuku depan kanan yang rakus, dan bahkan seluruh tulang kaki depan, pecah berkeping-keping. Taoti menjerit, setelah diterbangkan oleh tubuh besar Tan Yun, ia meraung dan melintas, dan kemudian muncul di sebelah kiri Tan Yun,
menggoyangkan ekornya yang panjangnya 300 kaki, ke arah Tan Yun pinggangnya tersapu. Pergi dan bersatu kembali dengan putramu di neraka. Tan Yun mendengus dingin, dan menggunakan langkah luar biasa, dan menghilang dari kehampaan. Kecepatannya terlalu cepat, membuatnya terlihat seperti 9 Tan Yun. Pada saat yang sama, mereka menendang 9 di punggung, kepala, dan dada rakus, kaki. Oh tidak, boom, boom. Jeritan orang-orang rakus tiba-tiba berhenti, dan tubuhnya yang seperti gunung terkoyak. Begitu jiwa binatang keluar dari mayat, itu dihancurkan oleh Tan Yun. Membunuh. Tan Yun berteriak dengan marah, menawarkan pedang Excalibur Hong Meng yang melayang jauh di benaknya. Memegang pedang Excalibur, dia dengan kasar menyerbu pasukan monster. Su, Ho. Segera, dia mengorbankan 11 pedang surgawi Hong Meng, dan pedang itu membantai monster. Pada saat ini, Su Bing, Yu Qin, Meng Ying, Xiao, Xianer, Ziyan, dan 8 raja suku besar, seperti kera iblis pembunuh surga, singa dewa naga emas, iblis, dan beruang naga Tianluo Raja, seperti serigala dalam kawanan di dalam pasukan monster, pembantaian diluncurkan. Ribuan monster yang terbunuh dalam sekejap mata telah dikalahkan. Tuan kita dari domain hewan sudah mati, ayo lari. Melarikan diri. Petik 2. Tentara monster-monster melarikan diri satu demi satu. Melihat binatang iblis mundur, Tan Yun berdiri di langit, dan suara minuman keras terdengar di langit. Kamu dianiaya, kamu memiliki hutang, dan tuan binatang buasmu sudah mati. Aku tidak akan lagi membunuh. Petik 2. Sekarang semua monster mendengarkan, dan mereka segera merangkak di kehampaan untuk berhenti berlari demi hidup mereka. Aku, Tan Yun, akan melakukan apa yang aku katakan, dan menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, bunuh tanpa ampun. Mendengar bahwa hanya ada lebih dari 3 juta monster, mereka segera berhenti melarikan diri dan merangkak di kehampaan, sementara 6 juta monster yang tersisa terbang di udara untuk melarikan diri sambil mengutuk Tan Yun. Tan Yun segera bergegas ke mahkota dan memberikan Phoenix ilahi yang menyala-nyala yang telah terbang 130 juta mil jauhnya. Tanpa ragu, dia berkata, ambil monster-monstermu dan hentikan mereka untukku. Aku ingin semua pelarian ini mati. Beraninya Dewa Api tidak mendengarkan. Itu memberi perintah, dan segera, Fire Sanctuary yang luas mendidih, dan monster beast dengan tubuh merah, meledak dengan api mengerikan di seluruh tubuh mereka, naik ke langit, dan bergegas menuju monster yang melarikan diri ke Fire Sanctuary dengan liar. Kamu tetap di tempatmu. Setelah Tan Yun memerintahkan lebih dari 3 juta monster merangkak di kehampaan, dia dan gadis-gadis dan 11 binatang bergerak melalui kehampaan dengan kecepatan tinggi, dan sekali lagi memasuki monster yang melarikan diri. Di dalam pasukan monster, ini adalah pembunuhan yang tak terhentikan. Ini juga merupakan pembantaian sepihak. Buk-buk. Tiba-tiba, bongkahan sisa-sisa monster raksasa di langit jatuh ke dalam suaka api yang menyala-nyala dan terbakar. Darah menodai kehampaan, seolah-olah dicuci oleh darah. Pembunuhan berlangsung dari tengah hari hingga senja, dan tidak ada monster yang lolos hidup-hidup. Namun, jumlah monster yang mati di suaka api mencapai puluhan ribu. Matahari terbenam seperti darah, Tan Yun dan 11 binatang betina, tergantung di depan lebih dari 3 juta monster di kehampaan yang merayap. Tan Yun memandangi monster-monster itu dan berkata dengan suara keras, aku tidak akan mempermalukanmu, kamu bisa pergi sekarang. Tapi ingat, setelah kembali ke wilayah binatang, beritahu semua monster di wilayah binatang bahwa mereka tidak boleh masuk ke wilayah manusia seumur hidup mereka. Jika tidak, Sekte Suci Huang Fuku pasti akan menghancurkan wilayah binatang buasmu. Ingat, monster-monster itu gemetar, ingat. Yah, ayo pergi. Tan Yun melambaikan tangannya yang besar, dan semua monster diberi amnesti. Setelah mereka bangun, mereka menghilang ke pandangan Tan Yun dengan cepat. Tan Yun punya ide. Domain binatang berbeda dari domain iblis. Binatang pada dasarnya kejam dan memakan manusia. Hewan jahat seperti itu harus dibunuh. Satu membunuh satu. Tapi monster beast itu berbeda, karena keluhan antara dirinya dan penguasa area beast telah berakhir, dia secara alami tidak akan melakukan lebih banyak pembunuhan. Itu tidak akan menghancurkan domain binatang buas. Adapun binatang monster di alam binatang, akankah mereka membalas manusia karena mereka membunuh penguasa alam binatang? Sejujurnya, Tan Yun tidak khawatir. Karena sekarang Huangfu Shengzong menutupi langit dengan satu tangan, dan telah mempopulerkan latihan Huangfu Shengzong di daratan,
dalam pandangan Tan Yun, setelah manusia di daratan Huangfu mendapatkan latihan mereka sendiri, diberikan waktu, kekuatan keseluruhan daratan pasti akan berlipat ganda. Belum lagi menghancurkan domain binatang buas, bahkan jika 10 atau 8 dihancurkan, tidak ada masalah. Seperti kata pepatah, Master memimpin pintu dan latihannya bersifat pribadi. Benua Huangfu adalah Tan Yun, yang mempopulerkan teknik tersebut. Adapun apakah benua ini dapat berkembang menjadi keberadaan paling kuat di alam fana di masa depan, itu tergantung pada apakah manusia di benua Huangfu telah bekerja keras. Gong kecil mempersembahkan Tan Senior. Dalam keributan Phoenix Dewa Api, Tan Yun membiarkan 11 binatang segera memasuki menara suci yang indah. Dia dan putrinya melakukan perjalanan jauh ke gunung dan perairan, dan terbang menuju Gunung Tianpu yang jauh. Dalam perjalanan, itu adalah saat yang paling menyenangkan bagi Tan Yun dan para gadis, karena tidak ada saingan di seluruh benua. Adapun alam iblis, Tan Yun sangat percaya diri, dan ketika dia dan beberapa wanita kembali ke pegunungan hukuman surgawi, itu sudah hancur. Waktu berlalu, dan 5 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Butuh 4 tahun bagi Tan Yun dan semua orang untuk meninggalkan Huangfu Shengzong dan tiba di Suaka Api Suci, tetapi butuh 1 tahun lagi untuk kembali. Dalam 5 tahun, Tan Yun dan para gadis telah menikmati keindahan dunia di daratan Huangfu, dan dia telah merawat para gadis dengan sangat baik. Namun, yang membuat Tan Yun tertekan adalah dia ingin menggertak beberapa wanita, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa mereka akan berkumpul dan membiarkan Tan Yun menyentuh mereka hanya pada malam pernikahan. Dan dalam 5 tahun ini, baik Jinu maupun Tan Yun mendambakan balas dendam sesegera mungkin, dan kemudian menghabiskan tahun-tahun itu dengan bahagia. Tang Xinying masih berkultivasi di lantai 12 pagoda suci Linglong, dan sekarang merupakan lapisan ketiga dari alam wilayah. Dan Gongsun Ruoxi, yang berkultivasi di menara sucinya, juga telah menyentuh kesempatan untuk muncul dan naik. Feng Qingcheng juga dipromosikan dari tingkat ke-9 Eclosion Stage ke Eclosion Stage Great Perfection. Selain Raja Tian Luolongqiong, 7 raja suku besar masih berlari untuk periode penyeberangan Orde ke-10. Ketika Tan Yun dan para gadis kembali ke alam rahasia yang tak terukur, seorang murid yang menjaga gerbang gunung dengan hormat memberitahu Tan Yun bahwa Su Yu dan Tuo Bai Yingying memimpin pasukan pembudidaya. Setelah menghancurkan alam iblis, mereka kembali dengan penuh kemenangan 7 hari yang lalu, dan sekarang mereka semua menuju hukuman surga. Pegunungan. Tan Yun mengangguk dan memimpin gadis-gadis itu melalui formasi teleportasi dari alam rahasia yang tak terbatas. Setelah 1 jam di terowongan ruang dan waktu, dia baru saja tiba di alam rahasia Huangfu di pegunungan Tianpu dan terpana. Karena ketika mereka melangkah keluar dari kuil ruang waktu gerbang luar, di mana mereka menyaksikan, apakah itu di pegunungan, di hutan, atau di pavilion, lampunya terang dan meriah. Tuan Sekte Tua, kamu kembali. Pada saat ini, seorang murid perempuan dari sekte luar, sambil tersenyum, membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun. Iya, Tan Yun mengangguk, menunjuk ke sekte yang diterangi, dan bertanya, apa ini? Kembali ke Suserain Lama, murid perempuan dengan hormat berkata, orang tuamu dan raja, Tang Zun, tuan muda kedua dari keluarga Si Hong, mengatur pengaturan bersama. Penguasa, Tang Zun, dan tuan muda kedua yang disebutkan oleh murid perempuan itu adalah calon ayah mertua Tan Yun. Bagaimana dengan ayah mertuaku? Tan Yun tersenyum. Kembalilah ke tuan lama, mereka masih mengatur ruang pernikahan untukmu. Murid perempuan itu tersenyum dengan hormat, itu seharusnya ada di lembah Perino. Satu Anda sekarang. Oke, aku mengerti. Kemudian Tan Yun membawa beberapa wanita dengan senyum seperti bunga, melakukan tendangan voli melalui wilayah rahasia Huangfu, penuh kegembiraan, dan mengambil 2 saat untuk tiba di lembah abadi nomor 1 di Tanah Suci Gerbang Suci. Tepat setelah terbang di lembah peri, Feng Jingru, yang sibuk, dengan senang hati datang ke sisi Tan Yun, Yuner, kamu kembali sekarang, ibu khawatir melewatkan hari yang baik. Ibuku telah melihat hidupnya. Menurut dunia, 10 hari kemudian akan menjadi hari yang baik untuk menikah. Setelah 10 hari, kamu akan menikah. Tan Yun tersenyum dan berkata, bagus, lalu menikah dalam 10 hari. Pada saat itu, pesta perayaan untuk menghancurkan alam iblis akan diadakan bersama. Sebelum Tan Yun selesai berbicara, Feng Jingru mengabaikan Tan Yun, tetapi tersenyum dan berkata, Su Bing, Qiner, Xiao, Xianer, Meng Yao,
bibiku membuatkan gaun pengantin untukmu sesuai dengan sosokmu, cocok dengan bibi. Iya, kelima gadis itu menawan, dan mengangguk. Uhuk-uhuk, Tan Yun terbatuk ringan, Bu, apakah Anda hanya membuat 5 jas pernikahan? Betul sekali. Feng Jingru menatap Tan Yun dengan tatapan kosong. Bukankah kamu hanya 5 tunangan? Jika ibumu tidak membuat 5 set, apakah mungkin membuat 6 set? Itu. Tan Yun maju selangkah, mengerutkan hidungnya, 5 set tidak cukup, kita perlu menambahkan 2 set lagi. Apa? Tambah 2 set lagi? Feng Jingru terkejut sesaat, tetapi dia tidak bersantai untuk sementara waktu. Tan Yun berkata sambil tersenyum, putraku memberimu lebih banyak pria tua, dan aku menemukan 2 menantu perempuan. Feng Jingru tertegun dan terpana, lalu memelototi Tan Yun, dan berkata dengan transmisi suara, kamu sudah memiliki 5 subing dan kiner, jadi kamu masih terganggu. Setelah itu, dia berbicara kepada 5 wanita subing, kamu tidak bisa terlalu terbiasa dengannya. Dia memilikimu, itu adalah berkahnya, bagaimana dia bisa menemukannya lagi? Nangong Yukin maju selangkah, meraih lengan kanan Feng Jingru, tersenyum manis, dan berkata dengan transmisi suara, Ibu, tolong jangan repot-repot tentang masalah ini, hanya itu yang kami inginkan. Oke, tapi Kiner, kamu adalah seorang ibu dengan tangan besar, dan kamu harus melihat Yuner mulai sekarang, sehingga dia tidak bisa main-main lagi. Feng Jingru berkata melalui transmisi suara. Iya, kata Nangong Yukin. Pada saat ini, Feng Jingru memandang Sue Ziyan di samping kelima putri Subing. Dia mengambil langkah maju, meraih tangan Sue Ziyan, dan berkata, Ziyan, Bibi selalu menyukaimu sebagai seorang anak, dan kamu akan menikahi Yuner di masa depan. Ah! Sue Ziyan terkejut, dan buru-buru menggelengkan kepalanya, Bibi, bukan karena Ziyan menikahi Tan Yun. Setelah itu, Sue Ziyan tiba-tiba merasa kosong di hatinya. Feng Jingru terkejut. Tan Yun melangkah maju dan berkata, Ibu, tunggu sebentar, saya akan memanggil mereka. Setelah itu, kedua menara terbang keluar dari telinga Tan Yun. Salah satunya adalah pagoda waktu dan ruang biji sesawi biasa, dan yang lainnya adalah pagoda indah Tan Yun. Tan Yun menghadap kedua menara dan berkata dengan lembut, Xinying, Ruoxi, kalian tidak berlatih untuk saat ini, keluar dan temui ibuku. Ledakan. Setelah gerbang dibuka, Tang Xinying dalam gaun hitam dan Gongsun Ruoxi dalam gaun panjang hijau terbang keluar dari gerbang dan muncul di samping Feng Jingru, berkata serempak, saya telah melihat bibi saya. Iya, mereka terlihat lebih tampan dari yang lain. Feng Jingru tersenyum, ayo pergi, kamu dan bibimu, kembali ke gunung peri bibimu, dan bibimu akan bergegas dan membuat pakaian pengantin yang dibuat khusus. Tang Xinying dan Gongsun Ruoxi sangat menarik, dan mereka mendecakkan kepala dengan malu-malu. Aku akan ikut. Tan Yun tersenyum. Kamu tidak diizinkan pergi. Setelah Feng Jingru berkata, dia membawa ketujuh putrinya ke udara dan terbang menuju puncak wakil. Kakak ipar, saya sedikit tidak nyaman, saya ingin kembali ke lembah peri saya untuk beristirahat. Sue Ziyan tersenyum. Silakan, ingatlah untuk memiliki anggur pernikahan dalam 10 hari. Tan Yun tersenyum. Yah, pasti. Sue Ziyan tertawa, roknya berkibar dan berbalik dan terbang menjauh. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika dia terbang melintasi kehampaan, satu demi satu air mata kristal mengalir dari matanya yang indah, menetes ke kehampaan. Setelah Sue Ziyan kembali ke paviliun lembah peri, dia berdiri tegak di depan jendela, melihat pemandangan indah di luar jendela dengan putus asa. Dan di lubuk hatinya yang terdalam, ada potongan-potongan kenalannya dengan Tan Yun sejak dia adalah murid luar. Pada saat ini, Tan Yun adalah murid dari murid luar, murid-murid dalam, murid-murid abadi, dan murid-murid suci, yang berlama-lama di pikirannya. Setelah waktu yang lama, Sue Ziyan mengerucutkan bibirnya, air mata menetes, dan berteriak dalam hatinya, apakah kamu tahu Tan Yun? Aku menyukaimu. Ziyan benar-benar menyukaimu untuk waktu yang sangat lama. Tahukah kamu, aku sudah menyukaimu ketika aku berada di pintu luar, karena aku dan kakak Mengya sedekat saudara perempuan, jadi aku selalu menyimpan perasaanku untukmu di hatiku. Pada saat yang sama, di lembah Perino, 1, Feng Qingcheng terbang keluar dari menara sucinya dan berdiri tegak di depan Tan Yun. Qingcheng tersenyum, selamat, Anda akan menikah. Meskipun Feng Qingcheng tersenyum, hatinya penuh kehilangan. Terima kasih.
Tan Yun tersenyum, saya juga berharap Anda berkencan lebih awal untuk menemukan pria idaman Anda. Feng Qingcheng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, tawa Feng Tianlun datang dari belakangnya. Kapan Qingcheng, Tuan Sekte Tua, kamu kembali? Tapi itu Feng Tianlun dan Tang Yongsheng, tersenyum berdampingan. Ayah, tidak lama sebelum kita kembali. Feng Qingcheng tersenyum dan menyapanya. Bawahan telah melihat Tuan Tua. Feng Tianlun membungkuk dalam-dalam ke arah Tan Yun. Kamu tidak perlu sopan. Setelah Tan Yun membantu Feng Tianlun berdiri, dia membungkuk sedikit ke arah Tang Yongsheng dan berkata, saya telah melihat ayah mertua saya. Iya, setelah Tang Yongsheng menjawab sambil tersenyum, dia memandang Feng Qingcheng ke samping, keponakan Feng, paman dan ayahmu, jika kamu memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Yuner, kamu dapat pergi berbelanja sendirian. Oke, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Feng Qingcheng tersenyum, roknya terbang dan terbang menjauh dari lembah abadi nomor 1. Setelah itu, Tan Yun dan kedua tetua memasuki aula lembah abadi nomor 1. Ayah mertua, saya bertanya-tanya mengapa Anda mencari menantu laki-laki Anda. Tan Yun He dan keduanya bertanya setelah mereka duduk. Setelah Tang Yongsheng dan Feng Tianlun saling memandang, mereka tersenyum dan berkata, Yuner, ayah mertua dan saya berteman baik dengan kepala Feng. Patriark Feng malu membicarakan sesuatu, jadi dia meminta ayah mertuanya untuk menjadi perantara. Feng Tianlun di samping tersenyum dan mengangguk. Tan Yun tersenyum dan berkata, baiklah, ayah mertua, tolong beritahu saya. Tang Yongsheng berkata dengan ramah, Yuner, apa pendapatmu tentang gadis Qingcheng? Tan Yun berkata dengan jujur, dia memiliki hati yang baik, pikiran yang cekatan, negara dan kota, dan dia berbakat. Tanpa diduga, Yuner, evaluasimu terhadap Qingcheng sangat tinggi. Tang Yongsheng tersenyum dan berkata, Yuner, kepala Feng ingin menikahi Qingcheng denganmu, bagaimana? Mendengar ini, Tan Yun tercengang. Dia tidak menyangka Tang Yongsheng menceritakan pertandingan itu. Ayah mertua, serta kepala Feng. Tan Yunxing berkata dengan tulus, saya telah mengenal Qingcheng selama bertahun-tahun dan saya adalah orang kepercayaan. Kasih sayang anak-anak tidak dapat dicapai oleh para tetua. Saya harap kedua tetua tidak akan mengkhawatirkan saya dan Qingcheng. Kata-kata Tan Yun sangat bijaksana, jadi dia menolak. Feng Tianlun tersenyum canggung. Wajah Tang Yongsheng berubah lurus dan berkata, Yuner, bagaimana jika gadis Qingcheng menyukaimu? Suka itu. Tan Yun berkata sambil tersenyum, ayah mertua, berhenti bercanda, bagaimana Qingcheng bisa menyukaiku? Tuan Sekte Tua, mengetahui putri ayah Moruo. Feng Tianlun menghela nafas, Qingcheng adalah anak berkulit tipis, dan semuanya tersembunyi di dalam hatinya. Akulah yang menjadi ayahnya. Aku telah melihat bahwa dia memiliki titik lemah untukmu, jika tidak, dibutuhkan 1 tahun penuh untuk membangun sebuah patung untukmu. Tuan Sekte Tua, bawahanmu yakin bahwa Qingcheng, gadis ini, sangat menyukaimu, sekarang terserah padamu. Jika kamu mengangguk, Qingcheng akan sangat bersedia menikahimu. Setelah mendengarkan, Tan Yun berpikir keras. Setelah waktu yang lama, Tan Yun berkata dengan tulus, kalian berdua tidak perlu khawatir tentang ini. Saya akan berbicara dengan Qingcheng. Iya, nah, ini yang terbaik, kamu anak muda, kamu adalah tuannya. Feng Tianlun tiba-tiba menutup mulutnya dengan gembira. Setelah beberapa saat, tanah suci layanan berjasa, Sungai Qingqing. Feng Qingcheng sendirian, duduk di sekelompok ratusan bunga, tangannya yang lembut seperti batu giok tanpa tulang meraih kelopak seikat bunga, bibir merahnya terbuka ringan, dan suara alam terdengar. Suka, tidak suka, suka, tidak suka. Pada saat ini, dia tidak menyadari bahwa Tan Yun telah muncul di belakangnya. Tan Yun menatap Feng Qingcheng diam-diam, tidak tahu apa yang dia lakukan. Ketika dia meraih bunga di tangannya sehingga hanya 1 kelopak yang tersisa, dia gemetar, aku tidak suka. Pada saat berikutnya, Tan Yun menemukan tubuh Feng Qingcheng sedikit gemetar, dia tahu dia menangis. Oh, dia tidak menyukaiku, dia tidak menyukaiku. Tapi aku sangat menyukainya. Apa yang harus aku lakukan? Ketika aku berpikir bahwa pengantin wanita itu bukan aku merasa seperti pisau. Feng Qingcheng mengangkat matanya yang berlinang air mata dan tersedak, saat itu, aku ingin memberinya obat, tetapi dia bisa melihat. Untuk menyelamatkanku, dia menanggalkan pakaianku dan melihat tubuhku. Oh, aku sangat sedih.
Dia menggertak orang seperti ini, kenapa dia tidak menyukaiku? Tangisan Feng Qingcheng datang ke Tan Yun di belakangnya tanpa melewatkan sepatah kata pun. Tan Yun berbisik, kamu sangat cantik. Kamu adalah pria normal di dunia, siapa yang tidak menyukaimu? Setelah mendengar ini, Feng Qingcheng menangis dan berkata, saya baru saja meraih kelopaknya, dia tidak menyukainya. Suara Feng Qingcheng berhenti tiba-tiba, dan segera, dia melihat ke belakang perlahan, tetapi ketika dia melihat pria yang merindukan menatapnya sambil tersenyum, jantungnya berdebar dan dia sedikit bingung. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, dan duduk berdampingan di rumput yang rimbun bersama Feng Qingcheng. Keduanya terdiam beberapa saat. Setelah waktu yang lama, Feng Qingcheng memecah kesunyian dengan air mata. Kamu menyukaiku, tapi itu bukan cinta, kan? Iya, Tan Yun mengangguk dengan jujur, memandang Feng Qingcheng ke samping, dan berkata dengan tulus, apakah kamu tidak keberatan, aku memiliki Su Bing dan Yukin di sampingku. Saya tidak keberatan. Feng Qingcheng mengangguk berat, Tan Yun, jangan malu, aku tidak akan membiarkanmu menikah denganku sekarang. Aku akan menemanimu ke dunia peri, di sisimu, aku akan selalu menunggumu, sampai saat kamu jatuh cinta padaku. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan mengangguk, dan membantu Feng Qingcheng menghapus air mata dari matanya. Feng Qingcheng menangis dan tersenyum, dan mengulurkan jari kelingkingnya, seperti peri nakal, dengan bercanda berkata, kamu, tunggu sebentar, kamu harus berjanji padaku bahwa ketika kamu jatuh cinta padaku, kamu harus menikah denganku. Tentu saja jika kamu tidak bisa jatuh cinta padaku selama sisa hidupmu, aku akan menunggu sampai kehidupanmu selanjutnya. Kalimat ini sangat menyentuh Tan Yun. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, senyum menawan muncul di sudut mulutnya, dan jari kelingkingnya terhubung dengan jari kelingking Feng Qingcheng. Hehe, Cap, Feng Qingcheng tertawa. Oke, Tan Yun tersenyum dan menekan ibu jarinya dan ibu jari Feng Qingcheng erat-erat. Setelah itu, kedua orang itu, seperti dewa dan dewi, duduk di rumput dan mengobrol. Waktu berlalu, 10 hari kemudian. Senja, tempat rahasia Huangfu, Gunung Kuno Huangfu, Gerbang Suci. Pada saat ini, lapangan Tiangong yang tergantung di langit di atas Gunung Kuno Huangfu penuh dengan jamuan makan. Di luar lapangan Tiangong, ada banyak menara giok ajaib yang melayang di angkasa ribuan mil. Di menara giok ini, ada perjamuan pernikahan, dan ada hampir puluhan miliar biksu di atas alam pemurnian jiwa di benua hukuman surgawi. Para biksu ini adalah semua biksu yang telah kembali dari kehancuran wilayah iblis, dan juga murid dari pasukan afiliasi Sekte Kaisar Huangfu. Di lapangan Tiangong yang besar, penuh dengan kursi, duduk Kaisar Senior Shengzong Huangfu di 5 alam rahasia eternal, Huangfu, Divine Soul, Boundless, dan Kili. Dan puluhan juta murid Huangfu Shengzong duduk di puncak gunung kuno Huangfu di bawah Tiangong. Di perjamuan, ada sederetan anggur dan makanan lezat yang mempesona, cukup mewah. Pada saat ini, di depan lapangan Tiangong, ada deretan kursi lagi. Kursi atas diduduki oleh orang tua Tan Yun, Tan Feng dan Feng Jingru, orang tua Si Hong Xiao, Si Hong Sengtian dan Zhong Wuan, ayah Tang Menggu dan Si Nying, Tang Yongsheng, dan ayah Tante Xianer, Su Yu, dan kakek Namong Yukin. Feng Jingru melihat waktu, dan berkata kepada Yuan Fengjun, sesepuh penegak hukum dari gerbang suci alam rahasia Huangfu di sampingnya, waktunya telah tiba, pernikahan dapat dimulai. Itu wanita tua. Setelah Jun Yuanfeng dengan hormat menerima perintah itu, sebuah suara nyaring bergema di langit, hari ini adalah hari kegembiraan besar bagi Tuan Tua Huangfu Shengzong saya. Kamu masih memiliki banyak orang yang tidak tahu identitas istri dari 7 penguasa lama, tolong beritahu penatua penegak hukum Rongben. Istri pertama dari Master Sekte Lama adalah kehormatan berjasa Huangfu Shengzong saya, Shen Subing. Tempat kedua dan ketiga adalah Tang Meng, putri tertua dari dinasti Tang Zun, dan Tang Xinying, putri ke-10. Yang keempat adalah Namong Yukin, putri angkat keluarga Tan. Yang kelima adalah satu-satunya putri Su Yu, satu-satunya putri guru Sekte Huangfu Shengzong Su Yu hari ini. Yang keenam adalah Si Hong Xiao, permata dari seluruh keluarga Si Hong. Yang ketujuh adalah murid mantan Kaisar Huangfu Shengzong, dan juga Gongsun Ruoxi, teman dekat penguasa lama. Selain itu, tetua penegak hukum, sesuai dengan niat Raja Lama, memberitahu seluruh daratan Huangfu bahwa 7 istri Raja Lama tidak dianggap selir. Begitu pernyataan ini keluar, para penonton terkejut.
Satu demi satu diam-diam berkata Master Sekte Tua, ini adalah preseden di daratan Huangfu. Kita harus tahu bahwa dalam konsep semua orang, poligami itu normal, tetapi belum pernah terdengar sebelumnya, terlepas dari apakah itu selir. Orang-orang yang belum pernah mendengarnya tidak hanya mendengarnya hari ini, tetapi juga akan segera menyaksikannya. Yuan Fengjun berteriak keras, sekarang dalam rangka menyambut hampir puluhan miliar kami mengundang mempelai pria Tan Yun, mempelai wanita Shen Subing, Namong Yukin, Tang Mengyao, Tang Xinying, Si Hong Xiao, Tan Tai Xianer, Gong Sun Ruosi. Bagus. Hampir 10 miliar pembudidaya mengguncang langit dengan kata, baik. Saat berikutnya, pemandangan yang mengejutkan, juga pemandangan paling indah sejak zaman kuno, muncul. Tetapi melihat hampir puluhan miliar pembudidaya, mereka bangkit satu demi satu, memegang pedang mereka secara bersamaan, mengarahkan pedang mereka ke langit, dan melemparkan mantra lampu pedang berwarna-warni. Adegan hampir 10 miliar orang melepaskan cahaya pedang mereka sangat mengejutkan. Untuk sementara, sekelompok cahaya pedang yang terang naik ke langit seperti kembang api. Pada saat ini, Tan Yun, yang mengenakan jas pengantin pria, sangat tampan, dan 7 pengantin wanita yang mengenakan seragam pengantin merah cerah dan ditutupi dengan jilbab merah terbang dari langit di lapangan Tiangong. Di hari bahagia ini, wajah tampan Tan Yun dipenuhi dengan senyum bahagia dari lubuk hatinya. Dan ketujuh gadis berhijab itu, setiap kecantikannya mendebarkan, begitu cantiknya hingga mereka hanya bisa mendesak akan keajaiban Sang Pencipta. Wajah Seven Girls yang memukau mengartikan apa itu kebahagiaan. Tan Yun dan Qinu bolak-balik di karpet merah di antara kursi di kedua sisi lapangan Tiangong. Di belakang 7 wanita, Sue Ziyan, Shen Suzhen, Namong Ruksue, Feng Qingcheng, Murong Sishi, dan 5 pengiring pengantin juga memiliki pemandangan yang indah. Di antara kelima pengiring pengantin, meskipun Sue Ziyan tidak secantik 4 wanita lainnya, dia memiliki temperamen unik yang membuatnya terlihat sama cantiknya. Tan Yun dan ketujuh pengantin berjalan di atas karpet selangkah demi selangkah. Hampir puluhan miliar biksu dalam radius 10.000 mil terus melepaskan cahaya pedang terang yang naik ke langit, membuat pernikahan ini luar biasa megah dan penuh warna. Ketika Tan Yun dan pengantin wanita datang ke depan meja, mereka berhenti. Jun Yuanfeng mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat kepada hampir 10 miliar biksu untuk berhenti melepaskan cahaya pedang. Nyonya tua, bisakah kamu mulai? Feng Jingru di meja atas bertanya pada Feng Jingru dengan wajah hormat. Setelah Feng Jingru mengangguk, Yuan Fengjun tampak serius dan berteriak, pengantin bersiap. Tan Yun dan ketujuh mempelai wanita menghadap ke langit. Sembah langit dan bumi. Saat Jun Yuanfeng berteriak, Tan Yun dan Qinu berlutut dan membungkuk ke langit dan bumi. Di hati Tan Yun dan Qin Fei, pemujaan langit dan bumi ini bukanlah makhluk surgawi yang memuja dunia keabadian, juga bukan dewa yang memuja dunia dewa. Apa yang mereka sujud dan sembah adalah surga yang melahirkan segala sesuatu dan tanah yang memberi umat manusia tanpa pamrih. Pemujaan kedua Gaotang. Ketika suara energi Jun Yuanfeng terdengar, Tan Yun dan Qinu bangkit, menghadap Feng Jingru, Tan Feng, Su Yu, Tang Yongsheng, Si Hong Sengtian, dan Zhong Wuan yang berada di kursi atas, membungkuk dan membungkuk. Bagus, bagus, anak baik. Keenam Feng Jingru di meja tertawa dan menangis. Itu adalah air mata kegembiraan. Ini juga merupakan air mata kebahagiaan dan keengganan ketika orang tua melihat putri mereka menikah. Pasangan itu sujud. Saat Yuan Fengjun berdering keras, setelah Tan Yun dan Qin Fei bangkit, dia menghadap ketujuh gadis itu dan berlutut dengan 7 gadis di belakang kepala mereka. Upacara selesai. Yuan Fengjun berteriak, mulai sekarang, Tan Yun dan Shen Subing, Namong Yukin, Tang Mengyao, Tang Xinying, Si Hong Xiao, Tan Tai Xianer, Gong Sun Ruoxi secara resmi akan menikah. Saya berharap Anda hidup bahagia. Setelah berbicara, Jun Yuanfeng berkata lagi, Tuan Sekte Lama telah secara khusus mengaku, dan hadiah itu dilupakan. Sekarang mari kita bersorak untuk pernikahan Tuan Tua. Tiba-tiba, sorak-sorai dan berkah dari hampir puluhan miliar biksu berkumpul bersama, merobek awan dan tinggal untuk waktu yang lama. Setelah itu, Tan Yun dan Qin Fei bersulang untuk orang tua mereka. Feng Jingru tersenyum pada 5 pengiring pengantin, dan berkata, Si Yan, Anda harus mengirim pengantin wanita ke kamar pengantin lembah peri nomor 1 di Tanah Suci Merit. Ibu, tempat kamar pengantin, anak sudah siap. Tan Yun tersenyum dan berkata, Bu,
Aku harus merepotkanmu untuk mengaturnya sebelum gelap. Setelah itu, Tan Yun mengorbankan hati Hong Meng dan melayang di depan Feng Jingru. Kemudian, tirai cahaya lembut menyelimuti 7 gadis, 5 pengiring pengantin dan Feng Jingru, membawa semua orang ke dalamnya. Ketika Feng Jingru datang ke dunia Hong Meng, dia terkejut ketika dia melihat penghancuran rumah Tan yang persis sama dengan kota suci Mochizuki. Setelah keterkejutan, Feng Jingru berjalan ke rumah Tan dengan akrab, dan menyiapkan 7 kamar pernikahan dengan 5 pengiring pengantin. Dan di 7 paviliun, Paviliun Subing, Paviliun Yukin, Paviliun Xiao, Paviliun Menggu, Paviliun Xinying, Paviliun Xianer, dan Paviliun Ruoxi, diproduksi masing-masing. 7 plakat digantung di 7 paviliun. Setelah itu, 7 putri Sen Subing, yang berhijab, memasuki paviliun mereka sendiri dengan bantuan pengiring pengantin, dan kemudian menunggu malam tiba. Adapun mengapa menunggu malam tiba? Hello, di rumah Tan, Feng Jingru tampak ramah, dan kelima pengiring pengantin berkata, mulai sekarang, kamu akan mengikuti Yuner ke alam abadi untuk membalas dendam. Jika kamu bersedia, Bibi juga akan mengatur kamar tidur untukmu di sini, kan? Sue Zian tertawa dan berkata, bersedia. Nangong Ruksue, Sen Suzhen, Murong Sishi, Feng Qingcheng saling memandang dan mengangguk. Setelah itu, Wu Nu dan Feng Jingru membuat 5 plakat, Paviliun Ruksue, Paviliun Suzhen, Paviliun Sishi, Paviliun Qingcheng, dan Paviliun Xian, sambil mengobrol tentang keluarga. Di paviliun, pada saat yang sama, matahari terbenam. Di lapangan Tiangong di atas gunung kuno Huangfu, Tan Yun membubung ke langit, mengangkat gelas anggurnya, dan melihat ke sekeliling puluhan miliar biksu. Meskipun suaranya lembut, itu jelas terdengar di setiap telinga. Dengan pesta pernikahan baru saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda semua, hancurkan alam iblis untuk memberi manfaat bagi manusia di daratan Huangfu. Tan Yun berkata dengan suara keras, Cir. Kalian biarkan saja, kalian tidak akan mabuk atau kembali. Setelah itu, Tan Yun meminum segelas anggurnya dalam sekali teguk. Oke, dengarkan kata-kata Tuan Tua, minumlah sebanyak yang kamu suka. Tidak masalah, saya mendengarkan Master Sekte Lama hari ini. Jika Master Sekte Lama mengatakan bahwa jika dia tidak mabuk atau tidak, maka siapapun harus minum. Oke hahaha. Kalau begitu kita akan minum hari ini. Petik 2. Petik 2. Semua orang bersorak dan minum. Kepala penuh bintang, dan bulan terbenam di langit. Di antara hampir 10 miliar biksu, lebih dari setengahnya sudah mabuk dan tidak sadarkan diri, dan sisanya masih minum dengan gembira. Malam itu penuh kegelapan, dan baru setelah Tan Yun meminum ayah dan 3 ayah mertuanya, dia terbang menjauh dari lapangan Tiangong dengan semangat tinggi, dan terbang jauh-jauh ke lembah Perino. Tanah suci yang berjasa. Setelah Tan Yun memasuki aula, dia tidak sabar untuk mengorbankan hatinya. Jantung Hong Meng melayang di tengah aula utama, dan Tan Yun memasuki jantung Hong Meng dan terbang keluar Tan Mansion dalam cahaya bulan. Feng Jingru, yang menantikannya di luar mansion, menatap Tan Yun dengan tegas, Yuner, hari ini adalah hari besarmu, sudah hampir waktunya, jangan biarkan mereka menunggu. Itu seorang ibu, anak itu salah. Tan Yun tersenyum, dan berjalan ke rumah Tan, tetapi Feng Jingru menahannya dan berbisik, anakku. Berikan ibumu cucu segera. Garis hitam muncul di dahi Tan Yun, ibu, jangan khawatir, kamu akan penuh dengan cucu dan cucu di masa depan, tetapi tidak sekarang. Kamu nak. Tan Yun tersenyum ketika Feng Jingru ingin mengatakan sesuatu, dan kemudian berjalan menuju rumah Tan. Yuner, kirim ibumu keluar, ibu dan ayahmu masih memiliki hal-hal untuk didiskusikan. Feng Jingru berteriak, sayang patuh. Sebelum dia selesai berbicara, Feng Jingru merasa pusing untuk beberapa saat, dan muncul di lembah peri nomor 1. Dan Tan Yun, yang berada di dunia Hong Meng, masih berjalan di Tan Mansion, bernapas dalam-dalam. Menurutnya, ini bukan saatnya memiliki anak, dan tidak ada kata terlambat untuk menunggu balas dendam. Dengan anak-anak, ada tanggung jawab keterjeratan. Bukannya Tan Yun tidak mau bertanggung jawab, tapi akan ada banyak musuh di masa depan. Jika Anda memiliki anak sekarang, Anda mungkin tidak dapat menjaga keamanan anak-anak Anda. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum, 7 kamar pengantin, mana yang harus saya kunjungi dulu? Suara Tan Yun keras, dan sepertinya dia sengaja mengatakannya kepada ketujuh mempelai wanita.
Dalam pikirannya, bagaimanapun, di Tan Mansion ini, tidak ada orang lain kecuali 7 putri, dan tidak ada yang bisa mendengarnya, kan? Di 7 kamar pengantin, 7 wanita menutupi jilbab dan duduk di tepi sofa, jantung. Mereka berdenyut-denyut. Namun, tindakan Tan Yun selanjutnya mengejutkan 7 wanita. Tan Yun terbatuk-batuk di halaman Tan Mansion, dan kemudian berkata dengan keras, 7 wanita cantik kecil, Ben Fujun merasa bahwa siapapun yang memasuki kamar pengantin pertama tidak adil, jadi mari kita masuk ke kamar pengantin bersama di paviliun Subing. Benar, Yukin, Xiao, Xianer, Meng Yao, Ruoxi, Xi Nying, tunggu, suamimu akan memelukmu satu persatu. 7 gadis merasa malu mendengar ini. Pada saat ini, Sue Zian, Shen Suzhen, Feng Qingcheng, Murong Xixi, dan Namong Ruxue yang belum tertidur di 5 paviliun lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Tan Yun benar-benar ingin tidur di ranjang yang sama dengan 7 istrinya di malam pernikahan mereka. Pada saat ini, ada pengingat dari paviliun Xianer, Tante Xianer, suamiku, suaramu lebih rendah, dan 5 pengiring pengantin, Xian dan Qingcheng, juga tinggal di Tan Mansion. Suara Shen Subing terdengar ketika Tan Yun tiba-tiba menggerakkan sudut mulutnya. Saya ingin saudara perempuan kami melayani Anda pada saat yang sama, kecantikan yang Anda inginkan. Iya, Sister Shen benar, suami, kamu terlalu buruk. Pada saat ini, suara si Hong Xiao datang dari paviliun Xiao. Itu dia, orang jahat besar. Suara indah Gongsun Ruoxi juga terdengar, dan paling keras. Oke, apakah kamu memberontak? Tan Yun tersenyum. Ini pemberontakan. Suara kakek Sun Ruoxi masih yang paling keras. Oke, sangat bagus. Tan Yun menelan ludahnya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu suamiku akan menaklukkan kalian semua malam ini. Karena Ruoxi memiliki suara paling keras, mari kita mulai denganmu dulu. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun menghilang begitu saja. Detik berikutnya, embusan angin bertiup membuka pintu paviliun Ruoxi. Setelah Tan Yun memasuki lantai 2, dia berjalan ke kamar pengantin, lalu menutup pintu dan mengatur penghalang kedap suara. Kemudian, Tan Yun meninggal dalam sekejap, dan muncul di sofa, memprovokasi jilbab Gongsun Ruoxi dengan jari. Gongsun Ruoxi mengerutkan bibir merahnya dan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata panas Tan Yun. Angkat kepalamu. Tan Yun meletakkan jarinya di dagu Gongsun Ruoxi, dan saat dia mengangkat kepalanya, mata Tan Yun menunjukkan obsesi, dan dia berbisik. Ruoxi, kamu sangat cantik ketika kamu tidak menggunakan Vendai. Aku tidak berharap kamu menjadi lebih cantik setelah merias wajah. Gongsun Ruoxi tersenyum dan berkata, mulut yang buruk. Sebelum Gongsun Ruoxi selesai berbicara, dia mengerang pelan. Kemudian, matanya yang indah tiba-tiba melebar, tetapi Tan Yun menundukkan kepalanya dengan dominan dan mencium bibir merah terangnya dengan ganas. Dia menutup matanya yang indah sambil mengepakkan bulu matanya yang panjang dan melengkung, merespons ciuman Tan Yun dengan tersentak-sentak. Tan Yun meletakkannya di sofa, menundukkan kepalanya ke telinganya, dan berbisik pelan, malam ini akan menjadi momen yang tidak akan pernah kamu lupakan. Aku takut, lembut. Gongsun Ruoxi menutup matanya, menghembuskan napas seperti anggrek. Melihat Gongsun Ruoxi yang menawan di bawahnya, nyala api di hati Tan Yun benar-benar pecah. Dia melepas gaun merah pengantin Gongsun Ruoxi dengan napas cepat, dan melemparkannya ke tubuhnya yang putih dan tanpa cacat. 1 jam kemudian, Gongsun Ruoxi lelah dan tertidur dengan senyum dan selimut merah. Pada saat ini, Tan Yun sudah memasuki paviliun Xianer. Xianer dari Tantai ditekan di sofa oleh Tan Yun. Dalam 1 jam berikutnya, paviliun Xianer, yang setinggi 100 meter, tampak bergetar berirama. Setelah itu, Tan Yun memasuki paviliun Xi Nying, dan paviliun Xi Nying bergetar hebat. Di paviliun Meng Nying, di sebelah paviliun Xi Nying, Tang Meng yang berhijab dapat mendengar derit paviliun Xi Nying. Jantungnya membanting, dan suara detak jantungnya menjadi lebih keras. Jadi setelah 1 jam dalam kegugupannya, pintu kamarnya tiba-tiba terbuka. Sosok Tan Yun melintas, dia memeluknya dan mencium bibir merahnya melalui jilbab. Setelah waktu yang lama, Tan Yun melepaskan Tang Meng yang terengah-engah, dan berkata dengan penuh kasih sayang dan provokatif, saya telah menunggu hari ini. Saya telah menunggu terlalu lama. Sekarang Anda tidak dapat lari jika Anda mau, jadilah wanita saya. Petik 2. Setelah itu,
Tan Yun melemparkan Tang Meng ke atas sofa. Saat malam memudar, saat fajar tiba, Tan Yun memasuki paviliun Xiao lagi. Saat fajar, Tan Yun datang ke paviliun Yukin, dan kayu bakar kering menyala ketika disentuh. Saat matahari terbit, Tan Yun memasuki paviliun Subing. Tidak sampai matahari pergi 3 kutub sebelum itu, berpegangan tangan dengan Sen Subing, melangkah keluar dari pintu. Setelah itu, Tan Yun membawa 7 putri yang menjadi semakin glamor setelah dilembabkan, dan bersiap untuk membayar orang tua mereka 1 jam. Sue Zian, Su Zhen, Qing Cheng, Ruxue, Murong Sishi juga melangkah keluar dari menara masing-masing dan berkata mereka akan pergi. Hati Hong Meng, ketika Tan Yun meninggalkan daratan Huangfu, dia akan masuk lagi. 5 putri Sue Zian, beberapa tidak berani melihat Tan Yun pada saat ini, dan mereka mendengar gerakan Tan Yun dan 7 istri ketika mereka berhubungan seks. Mereka benar-benar mendengarnya, dan setiap kali mereka memikirkannya, beberapa pipi mereka terasa panas. Setelah Tan Yun meninggalkan jantung Hong Meng bersama putri-putrinya, dia dan ke-7 istrinya bertemu dengan orang tua dan kakeknya. Setelah undangan itu, Feng Jingru berkata dengan mata tertekan, "Yuner, kapan kamu berencana untuk muncul dan naik?" Tan Yun meminta maaf dan berkata, "Anak saya telah meninggalkan kampung halamannya sejak dia berusia 15 tahun untuk berkumpul bersama Anda dan ayah serta kakeknya. Kali ini saya naik ke dunia abadi, itu akan memakan waktu puluhan ribu tahun untuk melihat Anda lain kali. Anak saya ingin menemani Anda, ayah dan kakek lebih banyak. Selain itu, omong-omong, 4 teknik pil, formation, ki, dan jimat yang hilang di benua Huangfu diajarkan kepada para murid. Oleh karena itu, anak itu berencana untuk meninggalkan benua Huangfu setelah 10 tahun." Feng Jingru mengangguk, bersiap untuk bergaul dengan Tan Yun Duo selanjutnya. Setelah Tan Yun pergi, dia menemukan ayah mertuanya Suyu dan meminta Suyu untuk memilih 100.000 murid berbakat dari murid Huangfu Shengzong, dan Zhen, Qi, dan Fu Ximei. Tentu saja, murid sekte juga bisa menyaksikan Tan Yun mengajarkan 4 teknik. Dalam 3 hari berikutnya, Suyu memerintahkan 5 alam rahasia eternal, Divine Soul, Huangfu, Qili, dan Wuliang, serta pejabat senior Huangfu Shengzong dari Wolong Xianyuan, untuk memilih total 400.000 murid dari 4 saluran. Ketika 400.000 murid mengetahui bahwa Lao Zong terutama mengajarkan 4 teknik, mereka sangat bersemangat sehingga mereka sangat bersemangat sehingga mereka sangat bersemangat. 3 hari kemudian, 400.000 murid datang ke puncak gunung kuno Huangfu. Dan lebih dari 40 juta murid Huangfu Shengzong, setelah mengetahui bahwa sekolah lama terutama berkhotbah, berhenti berlatih dan pergi ke Huangfu Gusan untuk melihat gaya khotbah Tan Yun. Selama 10 tahun berikutnya, Tan Yun mengajarkan 4 teknik hari demi hari, dan pada malam hari ia membawa 7 istri untuk menemani orang tuanya. Di tengah malam, Tan Yun mulai berbicara tentang kehidupan, dengan 7 tubuh lembut satu persatu. Dalam 10 tahun ini, 7 putri telah sepenuhnya jatuh di bawah kekuatan perkasa Tan Yun, mengetahui apa puncak keputusasaan. Ada saat-saat perpisahan dalam hidup. Pada hari ini, ada gerimis di langit yang suram. Hari ini adalah hari ketika Tan Yun mengajak semua orang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua dan kerabatnya. Tan Yun berdiri tegak dan tinggi di puncak gunung kuno Huangfu. 3 baris orang berdiri di belakangnya. Baris pertama adalah 7 istrinya yang cantik. Sekarang, kecuali Tang Xinying yang hanya tahap 3 tahap eklosion, sisanya adalah tahap eklosion Dzogchen, dan dia telah menyentuh kesempatan eklosion Soaring. Di baris kedua adalah Sue Zian, Feng Qingcheng, Tuo Bai Yingying, Sen Suzhen, Namong Ruxue, Murong Sishi, dan 7 putri Song Huixin. Di baris ketiga, ada Tian Lao, pemimpin organisasi hukuman surga, Wei Kuan, wakil pemimpin, Huangfu Guchong, pemimpin pembunuhan, dan Guan Xuankong, leluhur penegak hukum, dan leluhur kedua Guan Xuankui, sang leluhur, 5 orang tua. Orang-orang ini adalah semua orang yang ingin diambil Tan Yun. 10 tahun yang lalu, Tan Yun awalnya berencana untuk membawa ayah Feng Qingcheng, Feng Tianlun, tetua klan Feng Feng Zhuangru, dan Tang Yongsheng. Hanya karena krisis berbahaya setelah tiba di dunia abadi, Tan Yun akhirnya berdiskusi dengan semua orang dan membiarkan mereka tinggal di daratan Huangfu. Dengan cara ini, bahkan jika ada makhluk abadi yang bereinkarnasi untuk menemukan diri mereka di masa depan, dengan kekuatan mereka, mereka pasti tidak akan takut.
Pada saat ini, Tan Yun berdiri di depannya, Feng Jingru, Tan Feng, Pak Tua Tan, serta Tang Yongsheng, Su Yu, Tan Taiyu, Tan Tailong, Si Hong Sengtian, Feng Tianlun. Dengan air mata berlinang dan senyuman, orang-orang ini memandang anak-anak mereka dengan cemas. Karena mereka tahu bahwa jika Anda tidak melihat Anda lain kali hari ini, itu akan menjadi puluhan ribu tahun kemudian, jadi mereka tidak menyerah. Ayah dan ibu, dan kakek, jagalah tubuhmu. Tan Yun berlutut di tengah angin dan hujan, bersujud kepada mereka bertiga, kamu tenang di daratan Huangfu, tunggu anak-anak kembali menjemputmu. Feng Jingru mengangkat Tan Yun sambil menangis dan tersenyum dan menangis, anak baik, jangan khawatir tentang keluargamu, ibumu, ayahmu, dan kakekmu, mereka akan bekerja keras untuk berkultivasi ke keadaan berbulu, dan kemudian menunggu kamu untuk pulang. Iya, Tan Yun memfokuskan kepalanya, kamu akan memiliki rentang hidup 80.000 tahun ketika kamu mencapai alam eklosion. Pada saat itu, bahkan jika anak itu belum berhasil membalas dendam, anak itu pasti akan membawamu ke alam abadi Hongmeng. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Pada saat ini, Tan Feng menepuk bahu Tan Yun dan menasihati, anakku, jangan khawatir tentang kami. Jalanmu menuju balas dendam penuh dengan kesulitan yang tak terbayangkan. Kamu harus selalu ingat bahwa di belakangmu tidak hanya balas dendam, tetapi juga kamu. Keluarga. Damai itu benar dan berkah. Jangan biarkan istrimu mengkhawatirkanmu. Ketika Tan Feng mengucapkan kata-kata ini, dia tidak tahu bahwa istri Tan Yun sudah siap untuk berbagi kesulitan dengan Tan Yun. Ini bukan Tan Yun yang membuat para wanitanya putus asa, tapi ini adalah takdir mereka. Sejak mereka memutuskan untuk benar-benar bersama Tan Yun, mereka telah mengetahui bahwa kehidupan Tan Yun ditakdirkan untuk bergelombang dan sulit. Mereka tidak takut, mereka semua berbakat, mereka yakin bahwa setiap saat mereka bukan botol minyak Tan Yun, tetapi bantuan Tan Yun di jalan balas dendam. Setelah itu, Si Hong Xiao mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya. Tang Xinying dan Tang Menggu mengucapkan selamat tinggal kepada ayah mereka Tang Yongsheng. Feng Qingcheng mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya Feng Tianlun. Tante Xianer dan ayahnya Su Yu, kakek Tante Yu mengucapkan selamat tinggal. Setelah pergi di tengah hujan, naga emas dan singa yang membawa Tan Yun dan yang lainnya, telah mencapai Keratua, Iblis, dan 8 Raja, dan membutuhkan waktu 2 menit untuk terbang keluar dari alam rahasia Huangfu. Sebelum pergi, Tan Yun mengembalikan menara suci yang indah ke Su Yu. Karena setelah tiba di dunia peri, peringkat harta karun sihir terendah adalah artefak peri tingkat rendah, pagoda suci yang indah ini tidak lagi berguna. Karena senjata ajaib di bawah artefak peri adalah tembaga bekas dan besi busuk di dunia peri, alasannya sangat sederhana, dunia peri tidak memiliki aura, sehingga senjata sihir tingkat rendah di bawah artefak peri tidak dapat digunakan. Tuan, kemana kita akan pergi sekarang? Naga emas dan singa bertanya. Semua orang juga memandang Tan Yun. Tan Yun berkata, pria besar, terbanglah tinggi-tinggi, sampai kamu mencapai posisi pesona di benua Huangfu. Itu tuannya. Setelah naga emas dan singa menerima perintah mereka, itu berubah menjadi kilat emas besar dan terbang menuju langit di atas gunung hukuman. Waktu berlalu, 8 bulan kemudian, naga emas dan singa telah naik ke bawah penghalang pesawat fana benua Huangfu. Tan Yun berdiri di atas kepala singa, memandangi orang-orang di punggung singa, dan berkata, semuanya, saya akan bergegas ke penghalang pesawat fana, menyelinap ke semburan surga, dan kemudian mencari pesawat lain. Hujan surga sangat kuat, itu bisa sangat kuat sehingga bisa dihancurkan dengan mudah, alat abadi kelas menengah yang nyata. Pada saat yang sama, ia dapat mengabaikan semua pertahanan dan langsung menyerang tubuh seseorang. Bahkan jika Anda memiliki pelindung artefak, semburan surga masih dapat menghancurkannya. Singkatnya, tanpa tubuh fisik yang kuat, mustahil untuk melewati semburan surga, dan melihat miliaran pesawat fana, hanya saya yang bisa memasuki semburan surga dan tidak mati. Seperti yang dikatakan Tan Yun, kekuatannya kini telah mencapai tingkat ketangguhan untuk merobek artefak abadi terbaik dengan tangan kosong, tetapi tubuh fisiknya hanya sekuat mungkin. Tentu saja, Tan Yun tahu bahwa dia tidak akan pernah aman ketika dia memasuki semburan surga. Tuan, mengapa ada aliran surga di antara alam fana? Song Huixin bertanya dengan rasa ingin tahu saat ini. Semua orang kecuali Sen Subing dan Tuoba Yingying juga memandang Tan Yun dengan curiga. Tan Yun menjelaskan,
hujan surga hanyalah produk yang diturunkan dari hukum surga. Ini memiliki dua arti. Yang pertama adalah menjaga keseimbangan alam fana alam semesta dan mencegah para biksu di alam fana terbang bebas. Karena 180 juta pesawat fana, akan selalu ada beberapa sumber daya budidaya yang sangat besar dan berlimpah, tetapi beberapa pesawat fana pasti memiliki sumber daya yang buruk. Jika tidak ada penghalang dari semburan surga, dapat dibayangkan bahwa pesawat fana yang kekurangan sumber daya budidaya pasti akan membentuk klan untuk menaklukkan pesawat fana dengan sumber daya budidaya yang melimpah. Dengan cara ini, itu akan menjadi malapetaka bagi ratusan juta manusia di dunia fana. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang tidak bersalah akan mati karena ini. Pada saat ini, Sue Zian tiba-tiba teringat sesuatu dan menyembah, "Kakak ipar, karena Anda dulu adalah Hongmeng Supreme, apakah Anda menetapkan hukum surga yang memunculkan semburan surga?" Cerdas. Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Iya, memang hukum surga yang saya tetapkan. Namun, jika saya ingin mengubah hukum surga, saya harus mengembalikan kekuatan tertinggi saya sebelumnya." Tante Xianer bertanya, "Suamiku, apakah Anda tahu pesawat Huangfu, pesawat mana yang terdekat?" Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Semua pesawat fana dikendalikan oleh 9 Dewa Hongmeng, dan saya tidak tahu nama-nama pesawat fana ini." Tante Xianer dan semua orang mengungkapkan pemahaman mereka. Tan Yun seperti seorang kaisar di masa lalu, tetapi dia tidak akan pernah tahu setiap sudut yurisdiksinya. "Iya, semuanya, lihat lagi benua tempat kita dilahirkan dan dibesarkan. Kita akan meninggalkan daratan Huangfu sebentar lagi." Setelah berbicara, Tan Yun menutup matanya, dan berkata dalam hati, "Selamat tinggal pada benua ini yang telah membuatku mengalami kesulitan dari segala usia. Suatu hari, aku akan datang lagi." Pada saat ini, semua orang juga menutup mata mereka, tanpa sepatah kata pun. Mereka tidak membuka mata mereka karena mereka terlalu jauh dari tanah di bawah, dan mereka tidak bisa melihatnya sama sekali, tidak peduli apakah mereka melihat mereka atau tidak. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa apa yang disebut melihat Tan Yun adalah merasakan daratan dengan hatinya, tidak lebih. Dalam sekejap, semua orang memikirkan banyak hal. Dalam benak si Hong Xiao, desa pegunungan kecil di luar pegunungan Tianpu muncul. Dia tertawa, tertawa dan menangis. Air mata menembus belenggu kelopak matanya dan terlepas dari wajahnya yang fana. Dia berkata dengan rasa terima kasih, "Ayah angkat dan ibu angkat, terima kasih telah merawat putrimu. Kamu menunggu putrimu dengan tenang, dan putrimu akan kembali mengunjungimu di kuburan." Pada saat ini, semua orang berpikir dan berpikir. Setelah beberapa saat, Tan Yun membuka matanya dan mengorbankan hati Hongmeng. "Suamiku, perhatikan keselamatan." Sen Subing berkata dengan cemas. "Iya." Tan Yun melemparkan senyum meyakinkan pada 7 gadis itu, dan kemudian membawa orang-orang, naga emas dan singa, kera iblis pembunuh surga, iblis, dan 8 raja klan besar ke jantung Hongmeng. Setelah semua orang memasuki rumah Tan di dunia Hongmeng, mereka menetap. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menggunakan tubuh api Hongmeng, ukuran tubuhnya melonjak hingga 300 kaki, dan rumble meledak ke udara, menembus penghalang dari pesawat fana. Kemudian menghilang ke ruang benua Huangfu, dan penghalang pesawat menyembuhkan dirinya sendiri seperti kilat. Pandangan Tan Yun berubah, seolah-olah dia telah memasuki banjir yang dahsyat. Semburan merah gelap dan pekat dari surga sepertinya menelan Tan Yun. "Su, Ho," mencekik Tan Yun seperti magma raksasa, fitur wajahnya sedikit terdistorsi, wajahnya menyakitkan, dan dia merasa kulitnya akan pecah kapan saja. Mengaum. Tan Yun mengeluarkan raungan seperti binatang, melepaskan kesadaran spiritual secara ekstrim, menutupi aliran surga dalam radius 200 juta li. Setelah mencari arah, itu seperti meteorit yang menyala, melayang di semburan surga dengan kecepatan tinggi. 3 hari kemudian, ketika Tan Yun melakukan perjalanan 900 juta li melalui semburan surga, retakan seperti sarang laba-laba muncul di wajah, leher, dan bahkan kulit atas dan bawah tubuhnya. Sebulan kemudian, Tan Yun terkoyak oleh semburan surga, seluruh tubuhnya terkoyak, dan rasa sakit membuat Tan Yun terengah-engah. Tapi dia tidak panik, karena tubuh yang terluka mulai sembuh perlahan. Kecepatan penyembuhannya hampir sama dengan kecepatan kerusakan tubuh. Dengan cara ini, Tan Yun menderita rasa sakit yang berkepanjangan saat bepergian melalui aliran surga yang tak terbatas.
Sepasang murid raksasanya mengungkapkan warna harapan yang dalam, berharap dia lebih beruntung dan menemukan penghalang pesawat fana lainnya sesegera mungkin. Saat mencari, Tan Yun memasuki meditasi dan datang ke jantung Hong Meng yang tergantung di tengah kolam spiritual. Tiba-tiba, sosok Tan Yun yang berkabut, seperti penguasa dunia Hong Meng, terbang turun dari Hong Meng Void ke Tan Mansion. Tubuh Tan Yun menderita sakit parah di luar, tetapi hantunya menghadap istri-istrinya, masih tersenyum dan mengobrol dengan mereka. Dia melakukan ini hanya untuk satu tujuan, yaitu tidak membuat istrinya khawatir tentang dirinya sendiri. Tahun-tahun mengalir, dan dalam sekejap mata, Tan Yun yang berdarah telah terbang di semburan surga. Ini juga 60 tahun. Pada saat ini, penghalang dari pesawat fana lainnya belum ditemukan. Hari demi hari, tahun demi tahun penderitaan, Tan Yun terbang selama 150 tahun lagi. Tan Yun dalam penerbangan, ketika dia sedikit kelelahan secara fisik dan mental, tiba-tiba indera spiritualnya merasakan sesuatu dan tertawa keras, hahaha. Saya menemukannya, dan akhirnya menemukan pesawat fana lainnya. Pada saat ini, Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa dalam aliran 200 juta mil di sebelah kiri, ada penghalang bidang busur yang besar dan tak tertandingi. Dia sangat yakin bahwa ada pesawat fana di dalam. Tan Yun menahan kegembiraannya, dan saat terbang ke penghalang pesawat, dia memasuki meditasi dan datang ke Tan Mansion di dunia Hong Meng, memberitahu semua orang kabar baik. Semua orang sangat gembira. Sekitar 10 jam kemudian, Tan Yun berhenti terbang di semburan surga, berdiri di depan penghalang pesawat dengan tembakan berdarah. Hahaha nenek, aku telah menderita selama lebih dari 100 tahun dan akhirnya bisa melihat matahari lagi. Kegembiraan Tan Yun dapat dibayangkan. Anda harus tahu bahwa dia menderita lingci, dan dia telah bekerja keras melalui aliran deras langit yang gelap, selama 210 tahun penuh. Istirahat untuk Lao Su. Tan Yun meninjunya, dan penghalang pesona tiba-tiba terbuka. Saat Tan Yun melewati penghalang pesona dan muncul di pesawat, tidak ada udara segar yang memasuki rongga hidung. Tapi aroma darah yang kuat mengalir ke arahmu. Segera setelah itu, suara perkelahian, teriakan, dan lolongan terdengar di telinga Tan Yun. Hahaha. Bunuh mereka semua untuk pemimpin ini. Bunuh semua manusia di benua Suantian. Wow hahaha, kita memimpin benua Suantian, dan semua sumber daya di benua Suantian adalah milik orang barbar saya. Bunuh manusia yang rendah hati. Anak-anak kecil, dengarkan kata-kata pemimpin, dan hancurkan semua manusia yang rendah hati. Bunuh mereka semua. Tan Yun melihat ke bawah, kesadaran spiritual terselubung di bawah, dan menemukan adegan marah di area seluas 200 juta li. Tetapi di kota-kota manusia, mayat-mayat menutupi bumi, dan darah menodai kota-kota yang rusak. Ratusan juta manusia di kota itu dibantai dan diinjak-injak oleh sekelompok orang barbar dengan ketinggian ratusan meter. Beberapa manusia meringkuk di samping mayat orang yang mereka cintai, menangis dalam kesedihan. Mereka menangis dengan sedih, dan terus memanggil orang yang mereka cintai, tetapi sayangnya orang yang mereka cintai tidak akan pernah selamat. Beberapa manusia menggigil dan meringkuk di sudut dinding, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Tentara barbar, seperti gelombang yang mengamuk, menghancurkan keinginan manusia untuk bertahan hidup dan menghancurkan tanah air mereka yang dulu indah dan damai. Apa yang membuat Tan Yun kesal adalah dia bisa melihat sekilas bahwa tentara barbar, yang lebih menakutkan daripada binatang buas, memiliki kekuatan terendah di tahap awal tier 3. Dan manusia di kota hampir semuanya adalah orang yang tidak bersenjata. Tan Yun segera mengorbankan hati Hong Meng keluar dari kolam spiritual. Pada saat berikutnya, 7 istri, Sue Ziyan, Feng Qingcheng, Tuo Bai Yingying, Shen Suzhen, Nangong Ruksue, Murong Sishi, Song Huixin, Tian Lao, Wei Kuan, Hu Fugu, Chong, Guan Xuankong, dan Guan Xuankui terbang keluar dari jantung kota Hong Meng. Begitu semua orang keluar, setelah mencium bau darah yang menyengat, senyum di wajah mereka langsung mengeras. Tan Yun memandang orang-orang dengan sengit dan berkata, dari suara orang yang berbakat, saya mendengar bahwa tempat ini adalah benua Suantian, dan orang-orang barbar sekarang membantai manusia. Aku hanya tidak melihat tentara pembudidaya keluar untuk menghentikannya. Kita tidak bisa hanya duduk dan menonton. Selain itu, benua Suantian ini adalah pesawat fana yang biasa saya kendalikan. Di mata berlumpur lelaki tua itu,
cahaya dingin muncul. Tuan, beritahu saya, bagaimana Anda melakukannya? Selamatkan orang-orangnya dulu, lalu cari tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, apakah itu manusia yang melarikan diri atau sedang menunggu untuk mati? Tiba-tiba mendengar raungan yang dalam, keluar dari lautan awan. Orang barbar sialan, kamu seharusnya tidak membunuh orang-orang yang tidak bersalah ini. Mendengar ini, manusia dalam keputusasaan, dengan gagasan bertahan hidup di mata mereka, berlutut dan melihat ke langit, berteriak. Kami diselamatkan. Ini adalah benua Suantian kami, yang kuat dari aliansi budidaya datang untuk menyelamatkan kami. Oh, pembudidaya suci dari aliansi biksu, tolong bantu kami dengan cepat. Bantu, oh, petik 2. Pada saat ini, Tan Yun dan yang lainnya menyelam melalui lautan awan, menyebar, dan menuju ke kota secara terpisah. Keratua, pria besar, iblis, dan 8 raja, keluar, dan bunuh orang-orang barbar yang lebih rendah dariku ini. Saat Tan Yun meraung marah, 11 binatang terbang keluar dari jantung kosmos, tersebar dari langit, dan terbang ke kota yang diwarnai merah oleh darah manusia. Boom, boom. Tan Yun, yang tingginya 300 meter, terbang di langit dan mendarat di kota untuk sesaat, membanting beberapa pukulan satu demi satu, dan meledakkan 6 orang barbar dewasa tingkat 6 yang membunuh manusia menjadi berkeping-keping. Ah, apakah kamu manusia, atau orang-orang yang diselamatkan menatap Tan Yun yang seperti magma raksasa, ragu-ragu ketakutan. Jangan takut bahwa aku adalah manusia. Bersamaku, aku tidak akan membiarkan binatang buas ini menyakitimu. Setelah Tan Yun berkata, hanya sosok kuat yang tersisa untuk manusia yang diselamatkan. Pedang Dewa Pembunuh Hongmeng. Dalam pikiran Tan Yun, pedang Excalibur Hongmeng terbang keluar dari pikirannya dan berubah menjadi raksasa 200 zang dan muncul di tangan raksasa itu. Membunuh. Tan Yun tampak acuh tak acuh, berubah menjadi bayangan, membuka tirai pedang yang luas, dan membunuh tentara barbar. Pukul, pukul. Tiba-tiba, darah berceceran dan tunggul beterbangan, di mana Tan Yun lewat, seorang barbar dengan nama setinggi 100 zang terbunuh. Jinni, Musin. Tiba-tiba, Tan Yun mengorbankan 11 pedang surgawi Hongmeng, dan 4 minggu depannya berubah menjadi raksasa. 11 pedang ilahi yang luar biasa, di sekitar Tan Yun, roda pedang dengan diameter 20.000 kaki muncul, berputar dengan kecepatan ekstrim, dan mengikuti Tan Yun ke pasukan barbar untuk membunuh. Ah, sungguh manusia yang kuat, komandan tolong. Tidak, pemimpin bantuan, manusia ini terlalu kuat. Petik 2. Di tengah teriakan ngeri para barbar, tempat Tan Yun lewat, ada darah dan tubuh patah dari seorang barbar terkenal. Hanya dalam 3 napas, Tan Yun membantai puluhan ribu orang barbar. Pada saat ini, Shen Subing dan yang lainnya, yang tersebar di antara selusin kota, juga melakukan kemarahan untuk membunuh manusia di benua Suantian. Pada saat ini, ia memimpin pasukan jutaan orang barbar, komandan pembantaian umat manusia. Setelah mendengar seruan orang-orang untuk meminta bantuan, tubuhnya setinggi 500 meter naik ke udara, tergantung di kehampaan, melepaskan kesadaran binatang itu dan menguncinya dengan kuat. Tan Yun 1 juta mil jauhnya. Komandan melepaskan nafas periode transisi Orde ke-10, dan meraung, manusia sialan, aliansi biksu manusia Anda, sekarang sedang dikepung oleh orang-orang kuat yang dipimpin oleh tuanku, bagaimana Anda melarikan diri dari aliansi biksu? Tan Yun, yang berada di ambang pembunuhan, melepaskan indera spiritualnya dan menyelimuti pemimpin klan barbar, dan murid bintangnya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Kamu binatang buas yang ingin membunuh orang yang tidak bersalah, kamu semua harus mati hari ini. Tan Yun membuat suara keras, menoleh ke pemimpin barbar, dan melakukan tendangan voli untuk membunuh. Hal-hal yang tidak hidup atau mati, apakah kamu masih ingin membunuh pemimpin ini? Mata pemimpin barbar dipenuhi dengan kilau haus darah, menderu seperti guntur. Kamu tidak terlalu berat, berapa jin kamu? Pemimpin klan barbar, menghadapi 10 barbar dari periode kesengsaraan tingkat ke-10, dan setinggi 500 zang, dan 20 orang barbar dewasa tingkat 10, dengan tegas berkata, ikuti perintah ini, pertama hancurkan manusia dari aliansi biksu ini, dan kemudian nikmati pesta kami untuk membantai umat manusia. Setelah itu, pemimpin ras barbar, dengan kekuatan kasar biru tua melonjak dari tubuhnya, memimpin dalam tendangan voli ke arah Tan Yun. Mengaum, mengaum, mengaum.
30 orang barbar di belakangnya, dengan raungan kegembiraan yang bersemangat dengan pembantaian manusia, mengikuti pemimpin barbar. Pergi ke neraka. Setelah beberapa saat, pemimpin ras barbar bergegas ke Tan Yun terlebih dahulu, membuka taringnya yang ganas, mengangkat kepalan besar seperti rumah, meledak puluhan ribu mil di kehampaan, dan menabrak dada Tan Yun. Dari sudut pandangnya, pukulan brutalnya sudah cukup untuk memalu beberapa manusia di alam bulu Dzogchen sampai mati. Menghadapi pukulan keras seperti itu, Tan Yun langsung menyingkirkan 11 pedang ilahi Hong Meng di sekitarnya. Tidak hanya dia tidak menghindar, tetapi kecepatannya meningkat tajam, dan dia bergegas menuju pemimpin ras barbar. Menghadapi adegan ini, 30 orang barbar yang mengikuti pemimpin klan barbar berteriak dengan penuh semangat. Kuek, benar-benar menertawakanku. Manusia ini sudah mati, dan dia akan berani bertarung dengan kita secara fisik. Aku yakin pemimpinnya bisa menusuknya sampai mati dengan jari. Itu benar. Kami memerintah Tuan, itu adalah keberadaan terkuat ketiga di antara 800 juta orang barbar kami. Bukankah? Kecuali Tuan dan wakil Tuan kita, kekuatan komando kita sangat kuat sehingga bisa mengguncang bumi. Pada saat ini, sanjungan seorang barbar berhenti tiba-tiba, dan kemudian, seperti neraka, berseru dengan histeris. Ah! Pada saat berikutnya, di hadapan 30 peringkat 10 barbar, pemandangan yang tak terlupakan terjadi pada mereka sampai mati. Tetapi melihat komandan yang sangat kuat di hati mereka, saat dia meninju dada Tan Yun, itu berubah menjadi awan darah, yang pecah berkeping-keping dengan jari patah dan percikan darah. Tidak, retak, klik. Dalam teriakan panik pemimpin barbar, Tan Yun meledakkan tinjunya di dadanya, dan kemudian meledakkan seluruh lengan kanannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Seluruh tubuh Tan Yun menyerang pemimpin barbar itu. Apa? Ledakan. Ketika teriakan dan pukulan tumpul terdengar, tubuh 500 zang dari pemimpin barbar itu dipukul dan diledakkan oleh 300 zang Tan Yun. Pada saat ini, barbar berkekuatan 30-10 yang ketakutan setengah mati, tiba-tiba berhenti terbang di udara. Salah satu barbar dari peringkat ke-10 yang melintasi periode bencana berteriak dengan suara serak, lari, kita bukan hak asasi manusia ini. Sebelum kata, tangan, diucapkan, Tan Yun melemparkan pedang Excalibur Hong Meng dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke udara. Pedang Excalibur Hong Meng 200 zang menembus kekosongan dengan semburan darah. Orang barbar itu memasukkan mulutnya dan menembus bagian belakang lehernya. Orang barbar itu terbunuh di tempat. Kabur, bubarkan dan lari untuk hidupmu, dan beritahu kami Tuan bahwa ada manusia yang kuat di sini. Petik 2. Petik 2. 29 orang barbar tersebar ketakutan. Saat mencoba melarikan diri, mereka memerintahkan orang-orang barbar di kota dengan radius 3 juta mil. Ada orang kuat di aliansi budidaya benua Suantian yang datang untuk menyelamatkan. Kami bukan lawannya, jadi kami akan segera mundur dari kota. Evakuasi dan melarikan diri. Orang-orang barbar yang membantai dan bahkan melahap manusia di kota dibantai dan bahkan menelan manusia. Mendengar ini, dia pertama kali terkejut, dan kemudian, para barbar peringkat 5 ke atas, melarikan diri menuju gerbang kota. Dalam gempa bumi yang hebat, para barbar tingkat 3 dan tingkat 4 melemparkan kaki mereka dengan cemas dan bergegas menuju gerbang kota. Kamu membunuh orang yang tidak bersalah, karena kamu melangkah di kota ini hari ini, tidak ada orang barbar yang harus mencoba melarikan diri. Semua harus mati. Langkah Dewa Hong Meng. Tan Yun dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan berubah menjadi bayangan besar. Dia mengejar 3 orang barbar dengan pedang dengan kecepatan tinggi, dan kepala ketiganya terpenggal selama semprotan darah. Desir-desir. Su, Ho. Setelah itu, Tan Yun berubah menjadi sinar merah besar. Dalam 3 napas berikutnya, dia menyusul 26 orang barbar yang tersisa dan memenggal kepala mereka. Sebelum mayat itu jatuh ke tanah, Tan Yun telah menghilang di tempat yang sama. Dia menggunakan langkah sucinya untuk membunuh tentara barbar yang melarikan diri ratusan ribu mil jauhnya di tanah kota. Setelah setengah jam, Tan Yun mengejarnya, memegang pedang Excalibur Hong Meng, membuka dan menutup kekosongan, mengayunkan cahaya pedang yang membentang ribuan kaki. Pompa, tiup, setiap cahaya pedang mekar dari kehampaan, dan ratusan orang barbar mati. Berdengung. Dalam getaran keras kehampaan, di dalam tubuh seperti gunung Tan Yun, semburan kekuatan seperti ular piton raksasa dari Dao Surgawi meledak, meledakkan tubuh orang biadab yang terkenal.
Buk 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 b buk 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 bak bul iya dirinya itu buk 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 buk. Potongan-potongan mayat besar jatuh seperti langit dan bumi, menghancurkan paviliun yang berlumuran darah. Manusia di kota memandang Tan Yun, yang seperti seorang pembunuh, dan berlutut dengan rasa terima kasih. Menurut pendapat mereka, Tan Yun, yang turun dari langit, adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dari aliansi biksu benua Suantian. Apakah Santo pelindungnya? Pembunuhan itu berlangsung selama hampir setengah jam, dan Tan Yun mengambil tindakan praktis, meninggalkan lebih dari 3 juta orang barbar dengan kehidupan mereka di kota. Tan Yun berdiri di udara dan melepaskan kesadaran spiritualnya, meliputi area seluas 200 juta li. Dia menemukan bahwa di lusinan kota, Sen Subing dan lainnya, dan Keratua dan 11 binatang buas lainnya, pembunuhan orang barbar telah berakhir. Setelah menyingkirkan pedang Excalibur Hongmeng, Tan Yun tiba-tiba menyusut dan mengenakan jubah ungu. Dia menatap manusia yang berlutut di kota, dan berbisik pelan, bangun semuanya. Manusia yang masih hidup berdiri dengan rasa terima kasih, dan Tan Yun bertanya, katakanlah, keluhan macam apa yang dimiliki manusia di benua Suantian dengan orang-orang barbar. Akankah mereka menjadi lawan yang gila dan tidak bersenjata untuk membantaimu? Pada saat ini, seorang pemuda berlumuran darah menatap Tan Yun dengan ekspresi sedikit terkejut di matanya. Di dalam hatinya, keluhan antara orang barbar dan manusia diketahui bahkan oleh seorang anak berusia 3 tahun di benua Suantian, tetapi bagaimana kekuatan tak tertandingi di atas tahu. Bingung? Pemuda itu berkata dengan jujur dalam kesedihan dan kemarahan, kembalilah ke yang abadi, sejak zaman kuno, orang barbar telah bertentangan dengan manusia. Orang-orang barbar tanpa pandang bulu membunuh orang tak berdosa, dan sering keluar dari wilayah liar dan ganas untuk menyakiti kita manusia. Meskipun kita para biarawan manusia mencintai perdamaian, kita harus melawan. Seiring berjalannya waktu, orang barbar dan manusia menjadi tidak cocok. Juga, perang antara orang barbar dan aliansi biksu ini adalah yang paling sengit sejak zaman kuno. Pertempuran ini telah berlangsung selama 100 tahun. Bentuk saat ini tidak optimis. 7 dari 8 dinasti manusia kini telah dimusnahkan. Jika bukan karena aliansi para biarawan, kami akan mengambil alih dinasti suci Suantian kami, jika tidak, dinasti suci Suantian akan sudah dimusnahkan. Setelah mendengar ini, Tan Yun mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya, dan bertanya, aliansi biarawan, apakah aliansi yang diselenggarakan oleh para biarawan di benua Suantian untuk melawan orang barbar? Ya, senior. Ketika pemuda itu menjawab dengan hormat, dia berpikir pada dirinya sendiri, masalah ini adalah sesuatu yang diketahui oleh seluruh benua di dunia. Mengapa senior ini tidak mengetahuinya? Tan Yun berkata lagi, di mana aliansi biksu didirikan? Kembali ke senior, markas besar aliansi biksu didirikan di kota abadi Suantian 1,8 miliar mil ke utara. Pria muda itu tiba-tiba berlutut, dan bersujud, tolong, senior, pergi dan selamatkan Tuan. Jika bukan karena kehadiran pemimpin, jika tidak, manusia dari benua Suantian kita akan dibantai. Setelah pemuda itu berbicara, orang-orang di kota itu berlutut satu demi satu, memohon kepada Tan Yun untuk mengambil tindakan. Kamu bangun dulu, aku akan membantu. Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu. Dengan kepribadian Tan Yun, dia pasti tidak akan mengabaikannya, dan membiarkan manusia di benua Suantian dibantai oleh orang barbar. Lagi pula, dalam pandangan Tan Yun, membantu satu sama lain hanyalah masalah usaha, mungkin ada semacam api dengan atribut es di aliansi biksu. Setelah melihat bahwa Tan Yun setuju untuk membantu, semua orang bersujud kepada Tan Yun lagi untuk berterima kasih padanya. Tan Yun dengan serius berkata, pemimpin aliansi biksu ini adalah orang yang cakap. Dalam pandangan Tan Yun, seseorang yang bisa dicintai begitu banyak oleh orang-orang pasti tidak akan menjadi buruk. Terlebih lagi, biksu manusia yang dapat memerintah seluruh benua Suantian pastilah seorang pria dengan bakat dan strategi yang hebat. Apakah ada alasan bagi orang seperti itu untuk tidak diselamatkan? Pada saat yang sama, dari sudut pandang Tan Yun, jika bukan karena orang barbar membunuh orang yang tidak bersalah,
dia pasti tidak akan ikut campur dalam masalah di benua Suantian. Dalam pikiran Tan Yun, tidak peduli pesawat fana mana, dia akan memerintah di masa depan. Dalam 1 dan 8 miliar pesawat, setiap pesawat, apakah itu manusia, monster, atau ras lain, tidak masalah. Yang penting adalah pihak yang mengatur daratan adalah keadilan, bukan kejahatan. Jika orang barbar di benua Suantian tidak brutal, maka Tan Yun pasti tidak akan peduli dengan perselisihan di benua ini. Sekarang saya memukulnya, saya harus menghadapinya. 2 jam kemudian, Sen Subing dan yang lainnya, dan 11 binatang dari kera iblis pembunuh surga, melesat dari langit dan melayang di depan Tan Yun. Setelah Tan Yun memberitahu orang-orang penyebab perselisihan, mereka juga memiliki niat membunuh terhadap orang-orang barbar. Pergi ke kota abadi Suantian. Tan Yunmu adalah pembunuh, dan semua orang dan binatang buas naik ke punggung naga emas, dewa, dan singa. Segera, naga emas dan singa terbang menuju kota abadi Suantian 1,8 miliar mil ke utara. 1,8 miliar li, dengan kecepatan naga emas dan dewa singa, 6 jam telah tiba. 6 jam kemudian, Suantian Xiancheng. Kota peri Suantian menempati area seluas 30 juta li, tergantung di atas lautan. Pada saat ini, awan gelap seperti gunung hitam yang bergulir, menutupi kota abadi Suantian, dan udaranya tertekan dan membuat orang terengah-engah. Wow, badai dahsyat menyapu kota, samar-samar terlihat dari tirai hujan, dan tulang-tulang di kota itu seperti gunung. Tak satu pun dari mayat-mayat ini mati. Lebih dari 90% dari yang mati adalah manusia, dengan hanya kurang dari 10% dari tulang besar, jelas milik ras barbar. Darah mengalir di sepanjang air hujan dan mengalir di jalan-jalan yang saling bersilangan, akhirnya, seperti serangkaian air terjun berwarna darah, mengalir ke laut, menodai petak-petak air laut. Menusuk, mengusir, di langit di atas area pusat kota abadi Suantian, disertai dengan pertempuran sengit, serangkaian lampu pedang dingin naik ke langit, merobek tirai hujan, dan langsung melesat ke langit. Dia memperbaiki matanya, tetapi di pusat kota abadi Suantian, ada puluhan juta raksasa setinggi lebih dari 100 kaki, berdiri dalam bentuk cincin, membentuk lingkaran melingkari dengan diameter 100.000 mil. Rumah, paviliun, dan istana di daerah sekitarnya semuanya telah berubah menjadi reruntuhan. Di reruntuhan, ada lebih dari 2.000 pembudidaya eklosion, semua orang terluka parah dan dalam bahaya. Di depan lebih dari 2.000 pembudidaya di alam bulu, rok hijau berlumuran darah tinggi dan wanita bertopeng berdiri di tengah hujan dengan pedang. Karena kasa hitam menutupi wajahnya, mustahil untuk melihat wajahnya. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah matanya yang penuh dengan keengganan, kesedihan dan kemarahan. Dia bukan orang lain, dia adalah pemimpin aliansi kultivator di benua Suantian. Tangan giok pedang wanita bertopeng dan mulut harimau telah lama retak, darah dan hujan bercampur, menerbangkan pedang di tangannya, menetes ke reruntuhan di bawah kakinya. Dia memegang pedang dengan gemetar, menatap dua orang barbar yang berada ribuan kaki di depannya. Suara kelemahan mengungkapkan makna yang tak tergoyahkan, Tuan Barbar, Wakil Raja, jika Anda ingin membunuh mereka, kecuali jika Anda mulai dengan mayat saya. Injaklah. Tanpa menunggu Tuan Barbar dan Wakil Tuan untuk berbicara, lebih dari 2.000 ahli manusia yang terluka parah dan sekarat di belakangnya semua menangis dan memohon dengan getir. Pemimpin, lari. Tinggalkan kami sendiri, atau kamu akan mati. Pemimpin, kami memahami kebaikan Anda. Anda telah melakukan yang terbaik. Manusia di benua Suantian tidak dapat menyimpannya. Pemimpin, Anda dapat meninggalkan Bukit Hijau tanpa khawatir tentang kayu bakar, lari. Ya, Tuan. Anda hanya lapisan ke-8 alam bulu sekarang. Setelah Anda dipromosikan ke kesempurnaan besar alam bulu, Anda akan menghancurkan barbar biadab ini lagi dan membalas manusia dari benua Suantian. Petik 2. Dengan suara memohon dari bawahan yang tertinggal di telinga, wanita dengan rok hijau dan wajah bertopeng mengungkapkan sentuhan ketidakberdayaan di matanya. Dia sangat jelas tentang situasinya saat ini, dan melarikan diri juga merupakan kemewahan. Dia menggelengkan kepalanya dengan membelakangi kerumunan, seolah memikirkan sesuatu, matanya yang indah mengungkapkan keengganan yang dalam. Dia menatap ke langit dan menghela nafas dalam hatinya, jiwa perisai dari Fang Ziqing telah tidur di benua Suantian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Balas dendam untuk orang lain, tetapi sekarang tampaknya itu tidak mungkin.
Setelah menghela nafas, wanita bertopeng di rok biru menatap Tuan Barbar dan wakil Tuan dari urutan ke-10 di depan masa kesusahan. Dengan suara yang indah, penuh makna melihat kematian, dia dengan tegas berkata, "Ayo. Bahkan jika aku mati, aku akan menarik salah satu dari kalian kembali." Membunuh. Wanita dalam rok hijau memegang pedang terbang, tubuh Miao Men berubah menjadi dua berubah menjadi 4 dalam hujan. 12 di antaranya berubah hampir pada saat yang sama, dengan cahaya pedang misterius, membunuh orang barbar Tuan dan wakil Tuan pergi dengan titik. Pada saat yang sama, di langit yang luas, naga emas dan singa membawa Tan Yun dan yang lainnya, dan binatang buas jatuh ke pusat kota abadi Suantian di bawah. Kakak ipar, ayo selamatkan wanita berbaju hijau. Sue Zian melihat pemandangan di bawah melalui indera spiritualnya, dengan ekspresi cemas. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Kecuali satu orang. Orang ini bukan orang lain, tapi Tan Yun. Pria besar, tunggu, wanita ini tidak akan diselamatkan. Mata Tan Yun menembus kehampaan dan terkunci rapat. Dalam badai, wanita berbaju biru bertarung sengit dengan Tuan dan wakil Tuan Barbar. Pada saat ini, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, matanya mengungkapkan kebencian yang tak ada habisnya. Kemarahan yang tak tertahankan membuat fitur wajah Tan Yun berubah.